Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Albar dari kelas A semester 2. Yang terhormat Bapak Salman Al-Farizi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ke-NU-an. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran dan amalan NU serta makna lambang NU. Yang pertama, sejarah dan latar belakang NU. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang dipimpin oleh Ki Hajar Hasyim Asy'ari. Pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari kolonialisme Belanda yang telah mengakibatkan kebingungan dan disorientasi dalam masyarakat. NU lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial politik tersebut dengan tujuan utama untuk mempertahankan identitas keislaman yang kuat sambil mengintegrasikannya dengan semangat nasionalisme Bank Indonesia. Sejak awal berdirinya, NU telah menekankan pada prinsip keberagaman, kedamaian, dan toleransi. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang inklusif terhadap berbagai tradisi, keagamaan, dan kebudayaan lokal di seluruh Indonesia. Selama perjalanannya, NU telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga pengaruhnya yang terus berkembang dalam masyarakat pasca kemerdekaan. Perkembangan dan peran NU dalam sejarah Indonesia. Selama lebih dari 9 dekade sejak berdirinya, NU telah menjadi salah satu kekuatan dominan dalam kehidupan politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan santri, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dan kemanusiaan melalui jaringan pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru negeri. NU telah memberikan kontribusi besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Dalam konteks politik, NU memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu kekuatan politik utama. Hal ini terbukti dari berbagai partai politik yang didirikan oleh para kader NU, serta dukungan politik yang diberikan kepada berbagai pemimpin dan gerakan politik yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan latar belakang NU, kita dapat mengapresiasi perjalanan panjang organisasi ini dalam mengenali kontribusinya yang tak ternilai dalam pembentukan identitas dan peradaban bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya pembahasan tentang sejarah dan latar belakang NU. Nahdlatul Ulama lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial politik rumit di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada saat itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda yang telah mengakibatkan kebingungan dan disorientasi dalam masyarakat. Para ulama dan tokoh agama merasa perlu menggalang kekuatan dan wadah yang terorganisir untuk melawan pengaruh negatif kolonialisme serta mempertahankan identitas keislaman yang kuat. Inilah yang kemudian mendorong terbentuknya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926
26 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang dipimpin oleh Ki Hajar Hashim Asy'ari. NU tidak hanya muncul sebagai organisasi keagamaan semata, tetapi juga sebagai sebuah gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kedaulatan, keadilan sosial, dan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Para pendirinya, terutama Ki Hajar Hashim Asy'ari, Ki Hajar Wahab Kasbullah, dan Ki Hajar Bisri Syansuri, membawa visi yang inklusif tentang keislaman yang menghargai keberagaman dan mengutamakan kepentingan umat. Peran NU dalam sejarah Indonesia tidak bisa diremehkan. Organisasi ini aktif dalam perjuangan kemerdekaan, baik secara langsung maupun melalui bantuan moral dan materi. NU turut memainkan peran penting dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selama perjalanan sejarahnya, NU mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Dari awal berdirinya hingga saat ini, NU terus beradaptasi dengan dinamika zaman dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan sosial, keagamaan, dan politik terkemuka di Indonesia. Pada tingkat lokal, NU juga menjadi lembaga penting dan pembangunan masyarakat dan pemeliharaan stabilitas sosial melalui jaringan pokok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru negeri. NU tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Dengan demikian, sejarah dan latar belakang NU mencerminkan peran yang besar dalam pembentuk identitas keagamaan, kultural, dan politik bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip keagamaan NU. NU memiliki prinsip-prinsip keagamaan yang menjadi landasan ajaran dan amalan bagi anggotanya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar individu serta hubungan dengan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam ajaran NU. Yang pertama ada tawasud atau keterbukaan. Tawasud adalah prinsip keterbukaan yang mengajarkan untuk tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain. NU menekankan pentingnya sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat serta keberagaman dalam beragama. Prinsip ini tercermin dalam pendekatan NU yang inklusif terhadap berbagai aliran dan tradisi keagamaan di Indonesia. Yang kedua, ada tasamu atau kerukunan. Tasamu adalah prinsip kerukunan yang mendorong untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghargai perbedaan antar individu maupun antar golongan. NU menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat yang multikultural. Prinsip ini menjadi dasar bagi NU dalam membangun hubungan yang baik dengan komunitas agama lain serta memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial. Yang ketiga ada tawazun atau keseimbangan. Tawazun adalah prinsip keseimbangan yang mengajarkan untuk menjaga proporsi dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. NU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah, ritual, dan kegiatan sosial, antara dunia spiritual dan dunia materi, serta antara hak individu dan hak kolektif. Prinsip ini memandu anggota NU untuk hidup seimbang dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang keempat ada tahzib atau pengkaderan. Tahzib adalah prinsip pengkaderan yang menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan karakter bagi anggota NU. Organisasi ini
aktif dalam memberikan pendidikan agama moral kepada generasi muda melalui pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna pembinaan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam masyarakat. Melalui prinsip-prinsip keagamaan seperti tawasuh, tasamuh, tawazun, dan tahzib, NU mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan yang menjadi landasan bagi kehidupan beragama yang berkualitas serta kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang keempat, amalan keagamaan dan kemanusiaan NU. NU tidak hanya mendasarkan ajaran dan amalan pada prinsip-prinsip keagamaan, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Berikut adalah beberapa amalan keagamaan dan kemanusiaan yang diamalkan oleh anggota NU. Yang pertama ada sholawat Nabi. Sholawat Nabi adalah salah satu praktik keagamaan utama dalam NU. Anggota NU secara rutin mengadakan majelis-majelis sholawat untuk mengingat dan memuji Nabi Muhammad SAW. Praktik ini bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan emosional dan spiritual antar anggota NU serta memperkokoh identitas keagamaan mereka. Yang kedua ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. NU juga memiliki jaringan pondok pesantren yang luas di seluruh Indonesia. Melalui pondok pesantren ini, NU tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum dan pelatihan keterampilan kepada generasi muda. Selain itu, NU juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pertanian, koperasi, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang ketiga, ada sosial dan kemanusiaan. NU memiliki berbagai lembaga sosial dan kemanusiaan yang aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban bencana alam, kaum duafa, dan anak yatim. Lembaga-lembaga ini beroperasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial dan rehabilitasi sosial dengan mengamankan amalan keagamaan seperti sholawat Nabi, serta melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. NU tidak hanya menjaga kesucian ibadah, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang beriman, mandiri, dan sejahtera. Yang kelima ada lambang NU. Makna lambang NU merupakan hasil istiqrah Kiai Ridwan Abdullah. Ia adalah seorang kiai yang alim, tapi memiliki kelebihan yang lain, yaitu terampil melukis. Ia hanya diberikan waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Ternyata dengan waktu yang ditentukan itu, dia tak mampu membuatnya. Ia tidak mendapatkan inspirasi yang sesuai dengan keyakinan hati. Berikut deskripsi lambang NU sebagaimana dijelaskan dalam antologi sejarah, istilah amaliyah uswah NU. Yang pertama, bola dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini sesuai dengan surat Taha ayat 55. Yang kedua ada tali atau lambang yang menggiling bola dunia. Itu artinya adalah lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat 103 dalam surah Ali Imran. Yang ketiga, peta Indonesia terlihat. Meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang tampak di permukaan adalah peta Indonesia. Ini melambangkan NU didirikan di Indonesia, berjuang di Indonesia. Yang keempat,
2 simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima, untayan tampar tambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah atau Asmaul Husna yang berjumlah 99. Yang keenam, 5 binatang di atas bola dunia. Binatang yang berada di tengah berukuran besar dibandingkan 4 yang lainnya. Binatang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya, yaitu yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, 4 binatang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanabali. Yang ke-8, jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo, 9 ulama penyebar Islam. Yang ke-9, tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Rais Am PBNU KH Miftahul Ki Hajar Miftahul Ahyar mengatakan huruf dalil pada tulisan Nahdlatul Ulama itu berukuran panjang melintasi bola dunia yang melambangkan NU akan mendalilkan dunia. Dal bisa dimaknakan kepada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dalil. 10. Warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. Yang ke-11, tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian. Kiai Ridwan Abdullah adalah santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Sebagaimana umumnya para kiai pendiri NU yang lain, ia merupakan kiai yang total dalam berorganisasi. Buku antologi sejarah, istilah amaliyah dan uswah NU menggambarkan sosoknya demikian. Sejak terjun dalam organisasi, Kiai Ridwan terpaksa mengurangi kesibukan mengurus ekonomi. Dulu ia punya toko kain di Jalan Keramat Gantung sekaligus tailor. Toko itu kemudian diserahkan kepada adiknya. Rumah milik mertuanya di Bubutan juga diserahkan untuk kepentingan NU. Lantai bawah untuk percetakan NU, sedangkan lantai atas dipakai untuk sekretariat dan ruangan pertemuan. Setiap ada anak mau berangkat mondok dan sowan kepadanya, selain diberi nasihat dan wejangan, juga tidak ketinggalan diberikan uang saku untuk bekal, padahal dia sendiri sesungguhnya jarang punya uang banyak. Abdullah Alawi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.